Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bacaan Alkitab yang terdapat dalam Markus pasal 15 ayat 20b sampai ayat 32 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 24 sampai 30 Maret tahun 2024. Bunyinya sebagai berikut. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, setelah Yesus melalui proses pengadilan yang paling tidak adil, proses pengadilan yang dilakukan dengan sangat licik dan tak beradab oleh perpaduan dua kekuatan besar, yakni kekuatan agama dan politik pada waktu itu, maka sudah final. Yesus dijatuhi hukuman mati di salib. Di sini kita melihat betapa menakutkan kalau kekuatan agama dan kekuatan politik telah bersatu untuk suatu kejahatan. Apalagi dua kekuatan itu didukung oleh kekuatan militer. Maka kekuatan mana lagi yang dapat menandinginya? Tapi bukankah ini yang juga patut diwaspadai oleh seluruh umat manusia sepanjang abad? Oleh karena itu baiklah kita sebagai warga gereja terus berdoa supaya peristiwa itu tidak terulang lagi. Pada sisi lain kita melihat bahwa dalam melewati semua proses ini, Yesus hanya berdiam diri. Jangankan melawan, membela diri pun tidak dilakukannya. Maka genaplah apa yang dikatakan Yesaya 53:7. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Apakah dia tidak mampu beradu argumen untuk membela diri? Apakah sekarang kuasanya yang bahkan pernah meredakan badai tidak ada lagi? Apakah dia tidak bisa menggerakkan perlawanan massa untuk melepaskannya dari hukuman? Semua itu bisa dilakukannya dengan mudah. Tapi justru diamnya Yesus itulah yang memuluskan rencana kekal Allah Bapa. Di sini kita patut belajar satu hal,
bahwa ketika kita menghadapi pergumulan iman yang bahkan bertubi-tubi, janganlah kita sibuk mencari pembelaan diri, apalagi pembenaran diri atau memberontak. Justru di saat kita tetap tenang, maka kita akan bisa melihat dan memahami rencana-rencana Allah di balik peristiwa itu. Yesus tetap diam, bahkan saat ia menuju Golgota. Selain itu, ada beberapa hal penting lainnya yang dapat kita pelajari dari perikop pembacaan kita saat ini. Mari kita perhatikan. Ayat 21 dikatakan bahwa dalam perjalanan menuju Golgota, lewat seorang bernama Simon orang Kirene. Prajurit-prajurit yang membawa Yesus memaksa orang itu untuk memikul salib Yesus. Kata lewat berarti bahwa sangat mungkin Simon itu tidak sengaja datang menyaksikan peristiwa itu. Dia hanya bermaksud lewat di tempat itu. Sebab dikatakan pula Simon baru datang dari luar kota, tepatnya dari Kirene yang merupakan salah satu kota di Afrika Utara. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Simon adalah orang Yahudi yang tinggal di Kirene dan kemungkinan sebagaimana orang Yahudi lainnya, Simon datang ke Yerusalem pada waktu itu untuk merayakan Paskah. Mungkin sekali Simon terkejut ketika tiba-tiba dipaksa untuk memikul salib Yesus. Dari pihak serdadu, mereka mungkin melihat Yesus yang sudah sangat lemah dan jangan sampai ia mati karena beratnya salib sebelum tiba di Golgota. Karena mereka masih memiliki hasrat untuk meluapkan keinginan dapat menyiksa Yesus lagi. Tapi perhatikanlah, dari sisi Simon, penafsir Alkitab Matthew Henry berkata, sekalipun ia dikejutkan oleh paksaan untuk memikul salib yang begitu mengganggu dan berat, serta menanggung malu atasnya, sekalipun hanya beberapa menit, tetapi Simon mendapat kehormatan yang membuat namanya tertulis dalam kitab. Demikianlah orang-orang yang mau memikul salib menderita karena iman. Mereka tidak akan dilupakan Allah. Mereka akan menerima mahkota kemuliaan. Biarlah kita terus ingat prinsip ini. Salib selalu mendahului mahkota. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Hal mengagumkan yang patut diperhatikan dalam ayat ini adalah nama anak-anak Simon juga turut dicatat, yakni Alexander dan Rufus. Kita boleh belajar hal penting di sini, bahwa orang tua yang mau memikul salib demi Kristus, maka anak-anaknya pun tidak akan dilupakan oleh Allah. Baiklah kita sebagai orang tua selalu sadar bahwa kehidupan kita akan selalu membawa dampak bagi keturunan kita. Di ayat 22, di situ tercatat, tempat Yesus disalibkan adalah Golgota yang berarti tempat tengkorak. Sampai saat ini sebenarnya tidak ada informasi yang sangat akurat, baik mengenai lokasi maupun makna kata Golgota itu. Ada yang mengatakan disebut tempat tengkorak, karena bentuk tempat itu menyerupai tengkorak. Ada pula yang mengatakan demikian karena di situ memang banyak tengkorak yang terkubur. Sebab tempat itu memang merupakan lokasi penghukuman umum di zaman itu. Alkitab memang tidak memberi informasi akurat tentang itu, sebab memang bukan itu inti persoalannya. Bukan itu yang hendak diberitakan. Supaya jangan orang di kemudian hari justru mengkultuskan tempat itu lebih penting dari Yesus Kristus. Sekalipun begitu, ada tafsiran yang menarik untuk kita pikirkan. Ada penafsir atau peneliti yang menghubung-hubungkan lokasi Bukit Golgota ini sama dengan lokasi Bukit Tanah Moria di mana Ishak dulu akan dikorbankan.
tetapi kemudian dombalah yang dikorbankan sebagai gantinya. Yang kemudian tempat itu Abraham menamai Jehovah Jireh atau Tuhan menyediakan. Jadi peristiwa Ishak itu merupakan bayangan tentang peristiwa Kristus. Sebagaimana Ishak memikul sendiri kayu yang akan dipakai untuk mengorbankan dirinya, demikian pula menjadi bayangan tentang Yesus yang memikul salibnya. Domba jantan sebagai korban pengganti Ishak adalah bayangan tentang Kristus sebagai korban pengganti yang sempurna. Nah, kalau kita menerima pendapat ini, maka secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa Perjanjian Lama berisi rencana penyelamatan oleh Allah Bapa dan Perjanjian Baru berisi penggenapan keselamatan yang sudah direncanakan sejak kekekalan itu. Kita lanjutkan ayat 23, dikatakan mereka memberi anggur bercampur mur kepada Yesus. Ini semacam minuman pembius untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit yang dialami Yesus. Tetapi Yesus menolaknya. Tindakan Yesus ini sangat penting untuk kita renungkan bahwa sejak awal Yesus tidak ada tanda-tanda menolak atau menghindari atau memperkecil penderitaan itu. Sebab ia tahu inilah kehendak Bapanya. Sampai pada saat penyaliban pun, Yesus tidak berusaha menghindari penderitaan itu. Yesus menolak meminum anggur pembius itu membuktikan bahwa ia menjalankan itu semua dalam kesadaran penuh sebagai ketaatan kepada kehendak Bapanya dan karena kasih-Nya pada manusia. Yesus tidak berusaha memanipulasi keadaan maupun perasaannya. Dalam penderitaannya kita melihat keagungan kasih-Nya. Kita juga boleh belajar hal penting lainnya di sini. Berapa banyak orang yang ketika menghadapi pergumulan atau penderitaan yang berat justru berusaha memanipulasi perasaan dan keadaan dengan mengkonsumsi pembius perasaan seperti minuman keras dan obat-obat penenang. Mari kita belajar dari sini. Kalau kita menderita karena memang kehendak Allah, janganlah menghindar. Mintalah kekuatan dari Allah untuk menghadapinya. Terkadang menghindari penderitaan justru bisa memperberat penderitaan itu. Di ayat 24 juga menggenapi apa yang dinubuatkan dalam Mazmur 20 ayat 19 yang berkata, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini sekali lagi menegaskan bahwa karya penyelamatan dalam Kristus merupakan rencana kekal Allah. Ini bukanlah suatu kebetulan. Perjanjian Lama berisi nubuat tentang Kristus, Perjanjian Baru berisi penggenapan nubuat tentang Kristus. Perjanjian Baru menjadi kunci untuk membuka rahasia Perjanjian Lama. Di ayat 25 menyebutkan tentang waktu penyaliban Yesus yakni jam 9 pagi. Ini mempertegas bahwa memang proses pengadilan terhadap Yesus dilakukan di jam-jam sebelum itu. Dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 14 disebut bahwa Yesus masih berada di hadapan Pilatus pada jam 12. Tapi dalam bahasa Yunani maksudnya adalah jam 6 pagi. Jadi sekali lagi memang proses persidangan terhadap Yesus itu dilakukan dengan sangat cepat dan diam-diam. Sembunyi-sembunyi di hari masih gelap sebab memang didorong oleh hati para pemuka agama yang licik dan munafik. Alasan mengapa Yesus disalibkan pada ayat 26 menjadi menarik untuk diperhatikan karena kalimat yang tertulis di salib raja orang Yahudi. Pilatuslah yang memerintahkan untuk memasang tulisan itu pada salib Yesus. Matthew Henry memberikan komentarnya bahwa mungkin memang dari pihak Pilatus kalimat itu dimaksudkan untuk mengolok-olok Yesus. Tapi perhatikanlah, pada kalimat itu sendiri tidak terdapat kejahatan yang dituduhkan. Justru kedaulatan Yesus diakui.
Pilatus mungkin telah bermaksud memberikan penghinaan dengan tulisan itu, namun Allah memaksudkan tulisan itu sebagai pernyataan mengenai Kristus, bahwa sekalipun di atas kayu salib, Dia adalah Raja Israel. Kristus yang disalibkan itu adalah Raja atas jemaatnya, yakni Israel secara rohani. Mungkin Pilatus tidak menyadari apa yang ditulisnya, tapi bisa jadi Allah telah menyatakan kehendaknya dengan cara demikian. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Pada ayat 27 dan 28, penginjil Markus menggambarkan dua hal penting. Pertama, begitu besarnya penghinaan yang diberikan kepada Yesus, maka ketika Ia disalibkan, Dia disalib di antara dua orang perampok. Dan yang kedua, memberi perhatian penuh bahwa itu juga sekali lagi merupakan penggenapan nubuat terkenal dari Nabi Yesaya 53 ayat 12 yang berkata, Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun Ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sekali lagi kita mendapati bahwa karya penyelamatan yang dilakukan Kristus di atas kayu salib sungguh sudah direncanakan oleh Allah Bapa dari kekekalan. Injil Markus melanjutkan penggambaran tentang betapa besarnya kesengsaraan Yesus di salib itu. Seolah tidak cukup mereka menyiksa Dia secara fisik, mereka menambahkan siksaan secara psikis kepadanya dengan memberikan penghujatan terhadap Dia. Betapa tidak beradabnya orang-orang demikian. Selain dari serdadu-serdadu, Markus menuliskan dua pihak lain lagi yang memberikan penghinaan atau penghujatan terhadap Yesus di salib. Kelompok pertama di ayat 29 dikatakan orang-orang yang lewat di situ, yang mungkin tidak merencanakan datang di tempat itu, hanya kebetulan lewat di situ, yang sama sekali tidak ada urusannya dengan itu, ikut menghujat Dia. Ini kedua kalinya dalam perikop ini Markus mencatat orang yang lewat di sekitar peristiwa salib. Yang pertama dalam ayat 21, Simon yang kebetulan lewat. Yang kedua pada ayat 29 ini, orang-orang yang juga lewat, yang mungkin tidak bermaksud ke tempat itu. Jadi ini merupakan perjumpaan yang tiba-tiba dengan Yesus. Tapi perhatikanlah bagaimana perbedaan reaksi orang yang lewat itu. Simon yang kebetulan lewat telah mengambil bagian dalam memikul salib Yesus, namun orang-orang lain ini telah mengambil bagian dalam menghujat Yesus yang disalib. Orang-orang itu telah kehilangan rasa belas kasihan kepada yang menderita. Bagian ini juga persis menggenapi nubuat dalam Mazmur 20 ayat 8 yang berkata, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggeleng kepalanya. Itulah yang kemudian hari dan sepanjang waktu terus terjadi. Mungkin ada orang yang kebetulan atau tidak sengaja tiba-tiba dikejutkan oleh perjumpaan dengan Yesus melalui firman-Nya. Bagaimana reaksi mereka? Bisa jadi sebagaimana dalam nas ini, ada yang langsung mau menyerahkan diri kepada Yesus, tapi mungkin ada yang tetap menolak Dia. Sayang sekali jika momentum-momentum indah secara demikian hanya lewat dan hilang begitu saja dalam hidup kita. Mintalah Tuhan terus memberi kepekaan rohani bagi kita untuk selalu bisa menangkap momentum-momentum indah bersama Tuhan, bahkan ketika itu datang secara mengejutkan. Perhatikan isi hujatan mereka. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Kalimat ini mungkin mereka dengar langsung dari mulut Yesus ketika peristiwa Yesus mengusir orang-orang yang berdagang dalam bait Allah. Atau mungkin juga para imam-imam kepala yang menaruh perkataan itu dalam mulut mereka. Sebab memang imam-imam kepala ahli Tauratlah yang paling marah atas peristiwa di bait Allah itu. Sebab mungkin mereka ikut meraup keuntungan dengan perdagangan dalam bait Allah itu.
Mungkin juga dengan perkataan itu, mereka merasa menang bahwa sekarang tidak ada lagi yang mengancam untuk merobohkan bait Allah. Padahal bait suci yang dibicarakan Yesus dalam Yohanes 2 ayat 19 pada waktu itu adalah tentang dirinya sendiri. Bahwa Yesus sejak awal memang sudah mengetahui ia akan dibunuh, tapi akan bangkit dalam 3 hari. Bukankah bait suci yang mereka bicarakan memang akhirnya betul-betul dirubuhkan oleh tentara Romawi beberapa tahun kemudian? Dan itu tidak pernah didirikan lagi sampai hari ini. Kelompok lain yang mengolok-olok Yesus yang disalib itu adalah imam-imam kepala dan ahli Taurat. Ini tercatat dalam ayat 1 dan 32. Mereka yang menjadi pemuka agama, pengajar firman Allah, tapi sekaligus Markus menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang paling tidak punya rasa belas kasih. Bukannya menaruh minyak, malah mereka menyiram cuka ke dalam luka-luka Yesus yang menderita itu. Memang sejak awal merekalah yang paling berhasrat untuk membunuh Yesus. Markus sungguh membongkar kemunafikan para rohaniawan itu. Mereka mengejeknya dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Meskipun kalimat ini memang mereka maksudkan sebagai penghinaan kepadanya, tapi bukankah dengan kalimat ini mereka tidak bisa menyangkal mujizatnya? Orang lain ia selamatkan, ia sembuhkan, ia tolong. Kemana kekuatan itu sekarang? Ia bahkan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Namun bagi kita, bukankah kalimat ini mengandung kebenaran yang penting? Bahwa memang Yesuslah yang menyelamatkan manusia, meskipun dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Kematiannya adalah kematian yang menghidupkan kita. Demikian bagi kita berlaku juga. Barang siapa ingin melayani sesama, ia harus membebaskan diri dari keinginan melayani diri sendiri. Dan lagi kalau ia sungguh-sungguh turun dari salib, apakah mereka akan percaya kepadanya? Jangankan turun dari salib itu, tanda yang lebih besar dari itu pun mereka tolak, yakni pada kemudian hari Yesus bangkit dari kubur. Bukankah ketika Yesus bangkit dari kubur, justru imam-imam kepala inilah yang sekali lagi bersiasat untuk membungkam fakta kebangkitan Yesus, bahkan dengan memberikan sejumlah besar uang tutup mulut kepada para serdadu yang menyaksikan peristiwa kebangkitan itu. Kita baca dalam Matius 28 ayat 11-15. Memang hati nurani mereka sudah dibutakan oleh kebencian terhadap Yesus. Dan selanjutnya tentang kedua perampok yang disalibkan bersama Yesus. Tercatat pada ayat 32 bahwa keduanya turut mencela Yesus. Padahal saudara, kalau kita bandingkan dalam Injil Lukas pasal 23, dikatakan bahwa salah seorang dari mereka justru beriman kepada Yesus pada saat disalib itu. Dan kemudian Yesus memberikan jaminan kepadanya bahwa ia akan bersama Yesus dalam Firdaus. Seolah-olah ada pertentangan keterangan mengenai bagian ini. Dan mana yang benar? Pasti keduanya benar. Bagi kita saudara, ayat-ayat itu harus dipahami begini. Semua penulis Injil-Injil sama-sama mencatat bahwa perampok-perampok itu awalnya turut menghujat Yesus. Tapi mungkin sekali setelah melihat bagaimana keagungan Yesus dalam penderitaan salib itu yang tidak berontak, tidak mencaci maki, tidak mengutuk para penyalib, maka kemudian salah satu dari perampok itu diinsafkan. Dalam hitungan menit atau jam berubah cara pandangannya terhadap Yesus dan pada akhirnya memberi kata-kata penghormatan kepadanya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Inilah yang dilihat oleh penginjil Lukas pada pasal 23 ayat 42. Jadi sekali lagi tidak usah kita mempertentangkan hal ini. Masing-masing penulis
memiliki kepentingannya sendiri. Jadi sekali lagi di sini kita melihat momentum perjumpaan kedua perampok itu dengan Yesus. Lihat bagaimana reaksi mereka. Yang satu tetap mengeraskan hati menghujat Yesus, bahkan sekalipun dia sedang berada di ujung kematian yang paling mengerikan. Yang satu lagi menjadikan momentum ini untuk menerima Yesus sebagai Raja, dan dengan itu ia menerima jaminan keselamatan. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara? Baiklah kita terus berdoa supaya Tuhan terus memberi hikmat kepada kita untuk terus hidup dalam pemahaman firman yang benar. Amin.